apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah dalam pelajaran IPS ya. Baik anak-anak Ustazah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membuka pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita berdoa mulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan bagi Allah, dan semua yang Anda lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak Ustazah, di masa sekarang ini masih dalam situasi yang sangat sulit, yaitu masa-masa pandemi. Jadi anak-anak Ustazah semuanya tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan kemudian kalau pergi keluar rumah jangan lupa pakai masker, kemudian jangan lupa memakai hand sanitizer, kemudian kalau setelah pulang dari luar jangan lupa pakaiannya dibuka, kemudian dicuci, dan jangan lupa mencuci tangan ya nak. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke? Berikut ini adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, faktor pendorong mobilitas sosial. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural. Nah, faktor struktural ini berkaitan dengan kesempatan seseorang untuk mendapati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Nah, intinya dalam mobilitas sosial ini ada kesempatan seseorang untuk mengisi kedudukan yang lebih tinggi. Nah, misalnya pemilihan pemerintahan atau pemilihan presiden atau pemilihan direktur atau manajer dalam perusahaan. Nah, contohnya seperti ini. Presiden menjabat sebagai pimpinan negara itu berasal dari kalangan masyarakat yang biasa. Nah, tiba-tiba dia diangkat dan berubahlah statusnya. Dan begitu juga orang biasa yang diangkat menjadi manajer. Berikutnya adalah faktor yang kedua, faktor individu. Nah, faktor individu ini berkaitan dengan kualitas individu, dilihat dari segi sikapnya, dari pengetahuannya, dari keterampilannya. Nah, hal inilah yang mendorong diri seseorang itu untuk mewujudkan cita-citanya yang kuat, yaitu kemauannya belajar dan meningkatkan kemampuannya yang disebut dengan soft skill-nya. Nah, inilah yang dijadikan senjata untuk dia melakukan mobilitas sosial. Nah, dengan kemampuan yang dikembangkan, dengan pengetahuan yang dikembangkan, nah, dapat melakukan atau perpindahan status mereka dari status yang biasa menjadi status yang luar biasa, yaitu mobilitas vertikal. Faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini dapat mendorong individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial. Nah, kita lihat ya, kalau kondisi ekonomi yang baik akan memudahkan individu atau kelompok dalam melakukan mobilitas sosialnya. Nah, misalnya mereka bisa membuka usaha, mereka bisa membiayai anaknya kuliah atau sekolah yang lebih tinggi lagi, atau mereka bisa membuat hal-hal yang bisa menaikkan status dan derajat mereka. Nah, motivasi-motivasi seperti inilah yang membangkitkan semangat mereka untuk melakukan mobilitas sosial karena ingin menaikkan atau meningkatkan status sosial ekonomi mereka. Faktor yang keempat itu adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini berkaitan dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Misalkan dari kecil atau dari sananya mereka sudah keturunan orang kaya atau sudah keturunan darah biru. Jadi
hal yang dilakukan itu atau hal untuk mendapatkan menjadi orang kaya atau menjadi orang sukses itu tidak gampang. Butuh dengan kerja keras, butuh dengan usaha. Tidak tidak ada yang orang pengen hidup senang tapi kerjanya santai, tidak mungkin, harus bekerja keras. Faktor yang kelima yaitu faktor politik. Nah, faktor politik ini sangat bergantung kepada situasi politik dan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, kalau kondisinya aman, kondisinya tentram, kondisinya lancar, nah membuat segala aktivitas dalam negara itu akan menjadi kondusif. Namun sebaliknya, kalau situasi politiknya tidak aman, terjadi konflik, nah itu mengakibatkan terhentinya segala aktivitas masyarakat. Nah, masyarakat tidak bisa bekerja, masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah, anak-anak tidak bisa bersekolah. Nah, itu yang menjadi penyebabnya. Berikutnya yang terakhir yaitu faktor iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, faktor ini berkaitan dengan kemudahan dalam pengetahuan dan teknologi. Nah, kita lihat ya sekarang ini masyarakat dihadapkan belajar di rumah, belajar daring. Nah, dengan kecanggihan teknologi sekarang masyarakat atau pelajar itu bisa melakukan belajar di rumah, yaitu melalui handphone, bisa mengakses internet, bisa melihat materi-materi pelajaran melalui Google. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menjadi motivasi seseorang dalam melakukan mobilitas sosial dalam bidang pendidikan. Nah, artinya seseorang itu akan naik levelnya menjadi vertikal ketika dia mengecap ilmu pengetahuan, mengecap ilmu teknologi dengan baik. Nah, seperti itu contohnya ya. Selanjutnya masuk ke faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kita lihat ya. Faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama yaitu adalah kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan sulit melakukan yang namanya mobilitas sosial. Nah, salah satu penyebabnya adalah pendidikan. Pendidikan yang rendah akan menghasilkan SDM yang kurang berkualitas. Nah, jadi akan sulit untuk bangkit dari yang namanya zona nyaman tersebut. Mereka akan nyaman dengan situasi seperti itu. Beda halnya dengan orang yang kaya. Faktor penghambat mobilitas sosial yang kedua itu adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi di sini bisa dilihat dari suku, etnis, ras, dan agama. Nah, hal ini yang memicu atau adanya pembatasan sosial yang dapat membuat individu dengan latar belakang suku, etnis, ras, dan agama mengalami kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Misalnya orang kalau di Indonesia ya kita lihat contohnya orang Papua. Nah, orang Papua itu agak sulit mereka melakukan yang namanya mobilitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ketika mereka berpindah kota. Faktor penghambat yang ketiga itu adalah jenis kelamin atau gender. Di sini maksudnya adalah membeda-bedakan jenis kelamin seperti budaya patriarki. Patriarki ini maksudnya adalah didominasi oleh laki-laki. Jadi pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, ini akan cenderung sangat merugikan kaum perempuan dalam melakukan mobilitas sosial. Nah, hal ini lebih sedikit kesempatan bagi perempuan dalam mencari pekerjaan
atau menduduki posisi-posisi yang tinggi dalam suatu organisasi. Nah, perempuan sulit melakukan perpindahan status sosial. Nah, dulu waktu zamannya Soeharto itu perempuan dibatasi untuk beraktivitas sebagai anggota dewan atau beraktivitas di luar rumah. Baiklah, anak-anak semuanya, berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua dan memberikan keberkahan buat kita semua. Ustazah akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.